Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74. Al-Wajhur Rabi' was-Sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa, obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, "Annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alaih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh." Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu? Huma maradus syahwati wa maradus syubhat. Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia,
Tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakarallahu ta'ala hadainil maradaini fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya. Sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah. Tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang. Sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah. Adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya adalah membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qoulihi ta'ala fi haqqil munafikin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit syubhat. Kerancuan. Ya. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qaulihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddathir ayat ke-31. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu. Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Fahadhihi thalathatu mawadhi'. Inilah 3 tempat di dalam Al-Quran, 3 ayat. Ya, al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di 3 ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar, kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan, dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di 3 ayat ini. Oleh karena itu, ini sangat-sangat berbahaya, dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat, keinginan jiwa manusia, ya, untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan, dan mulut. Begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama, kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan, keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wa zina. Wa zinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama, qalu wal mar'atu yambagi laha idza khatabatil ajaniba an yuglidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dzalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia
tughallidha atau tughlidha kalamaha. Ya. Sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya. Dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya, sehingga ini akan karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, tidak mengapa saja, saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui, yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, baik. Walil qalbi amradun ukharu minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal fakhri wal khuyala'i sati wal uluwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan, ujub, bangga diri, selalu dengki, wal fakhar, merasa kagum terhadap diri sendiri, hubbur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin, atau al-ulu fil ardi, meninggikan dirinya di muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya, ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa innahu la budda min takhayyulin fasidin wa iradatin batilatin kal ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi min takhayyuli adhamatihi wa iradatin batilah min takhayyuli adhamatihi wa fadlihi wa iradati ta'dhimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayyul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha besar satu-satunya, sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah,
Berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin au syubhatin au murakkabin minha. Maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi. Dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan, wa hadhil amradu kulluha mutawalladatun anil jahli. Dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat. Beliau jelaskan, jadi wahadil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan. Tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama, yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas. Ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati. Dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahibi asyujjatil ladzi aftauhu bil. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub. Akhirnya menyebabkan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famata, akhirnya dia meninggal dunia. Allah ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. Nah, ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innama syifa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya
Mencari ilmu. Berarti mencari ilmu adalah obat. Penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, faja'ala, keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hadis ini, faja'ala al-iyya wa huwa iyul qalbi anil ilmi wal lisani anin nutqi bihi maradan. Maka perhatikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menjadikan al-iyyu, ya, iyyu di sini ketidakmampuan ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu, dan iyil lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan kebenaran. Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan bahwa ini adalah penyakit. Ya. Wa shifa'uhu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa innama shifa'ul iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Quran, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama salaf. Atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya. Berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi syifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, fa amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana, mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya? Kata beliau di sini, li'anna ghayata maradil badani an yufdi bi sahibihi ilal maut. Karena penyakit badan, puncaknya atau maksimal akibat dari penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, naudzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya, menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati, ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya.
Kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman selamat di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya. Bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Nah, jadi kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala shifaa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu syifaan li amradis sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an, menyebutkan Al-Quran dengan nama apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'izah, sebaik-baik nasihat, dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wa ma yuqalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fahuwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama, ya, bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia. Seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu mereka adalah atibbaul qulub, dokter penyakit hati. Ini adalah pernyataan yang benar karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan
Kalaupun sakit, paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insya Allah dia akan selamat di akhirat kalau di imannya, di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Nah, fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad. Wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila tabib. Kata beliau di sini ya, perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan la yujadul atibba, dan para dokter atau para tabib ini tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ, tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk obati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini, yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya, dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata ainin. Yang mereka ini tidak bisa, ya, kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanafusi fil hawa. Ya. Maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'zamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu. Berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun. Harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'ilis samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhau'il aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain,
kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il udhuni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih. Seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udunis samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini berarti dia seperti mata yang buta, ya, seperti telinga yang tuli, dan seperti lidah yang bisu. Seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca inderanya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama was-sammi wal bakmi wal bakami wa dzalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilman nafi'a fabaqiyat ala amaha wa samamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah. Disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata, dan bisa berkata-kata dengan lisannya. Nah, karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian, dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam." Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu, dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadza kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia. Ya, pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya, maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah, selesai segi yang ke 74 dari keutamaan ilmu. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insya Allah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu ini di Sulawesi Tenggara. Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu. Begini Ustaz, saya seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya, karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan, misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia mesti punya kebutuhan, laki-laki dan perempuan, ya. Dia mempertimbangkan hal ini. Kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia sebenarnya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan, tentu dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, tentu saja ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya, afdhalus siyam afdhalus shaum shaumu Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allahu wa ayyakum, masih kami angkat pertanyaan telepon. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan nama Allah di Riau. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya.
Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam, kemudian maka tergantikan dengan membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari. Orang yang membacanya di malam hari kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi? Artinya kita lalai di sholat malam, tidak kita lakukan, kemudian tergantikan semua. Ini yang saya belum dapatkan keterangannya. Apakah sampai di situ maknanya? Karena kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam, mungkin karena sakit atau karena kecapean, maka beliau menggantinya di waktu sholat duha, di waktu duha. Mengganti sholat malamnya di waktu duha, cuma dijadikan genap karena kalau salat malam kan dia witir, ada witir. Misalnya Nabi SAW, karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari, maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan salat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya, meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi SAW. Kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat misalnya. Witir, 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Khotal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya. Ya, silakan Ibu. Apa pertanyaannya? Ini saya kan dulu kan ini qadarullah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal sunnah. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi, tapi dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustadz? Apa saya harus sabar? Baik. Jadi suami Ibu adalah anak zina, Bu ya? Baik. Iya, ya, anak perempuan juga. Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah. Berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah. Berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustadz yang kemudian ustadz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka
sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja di antara keluarga saja ada saksi 2 orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu, karena tentu kalau disaksikan banyak orang seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah, ya di kota Madinah, Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah, dalam hal ini misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya, ya ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya karena dalam hal ini pihak KUA mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi, karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik atas penjelasan dan Kota Islam azani Allah wa iyyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Berikutnya di 021836543. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan Ibu. Halo. Iya, silakan. Baik Ibu, mohon. Baik Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu salah televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah di Sulawesi. Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup. Ya. Terima kasih Ibu. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya kita
setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama, adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Amma sujud, fa'akthiru fihi du'a fa'innahu qamanun atau qaminun ayyustajaba lakum." Adapun dalam sujud maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud, dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah SAW maupun dari ayat-ayat Al-Quran, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah SAW tadi. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Bapak. Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Begini, ada saya punya tetangga. Saya pernah tegur dia masalah musik. Dia itu kalau setel musik selalu besar suaranya, loudspeakernya. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah, malahan dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu menduman kalau dia setel musik itu secara besar-besaran begitu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, yakni menasihati, kalau tidak mampu maka dengan diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu, kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan dengan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah, bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri, karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya, ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, adanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya, atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya silakan Umu. Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu Ustaz? Baik, terima kasih Umu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah? Ya. Jadi hukum asalnya kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam salat sunnah maupun salat yang wajib itu sama, ataupun gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, hukum asalnya ma thabata fil nafil thabata fil fard, ya. Sesuatu yang dilakukan di dalam salat sunnah juga berlaku untuk salat yang wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk salat-salat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja. Ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk salat yang wajib. Ya, kalau tidak ada hukum asalnya kita boleh membacanya di salat sunnah, baik itu salat sunnah rawatib atau salat duha yang kita laksanakan ataupun salat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan salat malam misalnya ada doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti ketika salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya, lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca doa iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita membacanya di dalam salat-salat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam salat yang sunnah juga salat yang wajib. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.